Anda kembali bersama kami di Adapa Berita, dan bagaimana situasi di Rusun Komarudin terkait juga dengan tadi ya 23 warga yang masih belum mendapatkan kunci rumah susun. Saat ini sudah ada rekan Ratih yang berada di rumah susun Komarudin yang akan melaporkan bagaimana situasi terkini. Silakan Ratih. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Rusun Komarudin Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Terkait dengan pemberitaan, ada beberapa kakak, tepatnya ada 7 kakak dari Kali Sentiong yang ternyata dikatakan terlantar dan sempat tidur dan juga bertahan sejak Kamis minggu lalu. Mereka bertahan dan juga mendiami pinggiran Blok E dari Rusun Komarudin ini. Bisa terlihat pemirsa? Ya, bisa dilihat pemirsa. Banyak beberapa warga yang masih membereskan barang-barang mereka untuk memasuki ruangan yang sudah diberikan, karena pukul 5 sore tadi mereka sudah mendapatkan kunci dari pengurus di Rusun Komarudin ini, dan kita bisa menuju ke sana. Bisa terlihat masih banyak sekali barang-barang yang berserakan di sini, barang-barang milik warga yang sempat dikatakan terlantar dan belum mendapatkan tempat di Rusun Komarudin ini. Mereka merupakan warga dari Kali Sentiong, Sunter, Jakarta Utara. Lalu juga masih terlihat juga baju-baju mereka yang masih ada di sini, karena baru sekitar pukul 5 sore tadi mereka baru mendapatkan kunci dari pengurus di sini, sehingga mereka baru bisa memindahkan barang-barang mereka dan menempati tempat yang ada di Blok E Rusun Komarudin ini. Tadinya sebelum awalnya saat saya baru tiba di sini masih banyak sekali barang-barang yang ada di sekitar sini, dan juga masih terdapat seperti kasur dan juga perabotan-perabotan rumah tangga yang masih berserakan di sana sini. Tapi sekarang sudah cukup rapi karena beberapa warga sudah memindahkannya, dan mereka ternyata mendapatkan di lantai 2 dan juga lantai 5, dan ternyata di sini untuk mendapatkan ruangan ataupun kamar yang ada di Rusun Komarudin ini, mereka harus menggunakan dengan sistem undi. Jadi tidak akan ada yang namanya tidak adil ataupun ada kecemburuan sosial antara satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat juga pemirsa, di belakang saya ini ada keluarga yang masih membereskan perabotannya. Masih terlihat kasur, lalu juga ada kulkas, ada banyak juga meja-meja dan televisi yang masih akan mereka rapikan dan akan mereka angkut ke atas ke lantai yang sudah dibagikan bagi mereka, karena pukul 5 sore tadi mereka sudah dibagikan kunci untuk menempati kamar yang ada di Rusun Komarudin ini. Ya, mungkin kita bisa berbincang sedikit dengan salah satu warga, tapi mungkin nanti kita akan berbicara dengan warga yang dari sini di segmen berikutnya. Dan kita juga bisa lihat kondisi yang ada di sini, di sekitaran, di pinggiran Blok E Rusun Komarudin ini. Ternyata warga yang bertahan di sini, yang mereka menganggap mereka terlantar dan tidak diperhatikan oleh pemerintah karena mereka belum mendapatkan rusun dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Karena dari awal warga yang ada di Kali Sentiong sejak tanggal 3 Februari mereka ternyata sudah mendapatkan, tapi ada 7 kakak yang belum mendapatkan dengan alasan tidak ada nama dan juga data yang terselip terselip sehingga mengakibatkan mereka belum bisa mendapatkan ruangan ataupun tempat yang ada di Rusun Komarudin ini. Dan saat tadi saya juga sempat berbincang dengan warga, mereka harus tidur di sini sejak hari Kamis minggu lalu, dan juga untuk fasilitas mandi dan lain-lain mereka harus menggunakan kamar mandi musola. Ya pemirsa, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di JAK TV. Ya, terima kasih Ratih yang melaporkan dari Rusun Komarudin, dan kita akan membahasnya dalam segmen dialog. Ya, dan kita sudah akan bergabung bersama dengan Adam. Silakan Adam. Iya, Lulu, Yasir nih, saya sudah bersama dengan pengamat tata kota. Di sini sudah hadir Mas Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat malam. Selamat malam, Mas Adam. Iya, pemirsa, menarik terkait dengan janji dari Dinas Perumahan dan juga Pemprov DKI Jakarta untuk merelokasi sejumlah warga di Kali Sentiong, tapi tampaknya masih ada 23 warga yang tinggal di bantaran Kali Sentiong yang rencananya akan direlokasi di Rumah Susun Komarudin di kawasan Cipinang di Cakung, Jakarta Timur. Ini tampaknya masih terlantar. Ini sebenarnya
bagaimana pola manajemen, terus kemudian juga pemindahan warga dari lokasi banjir ke lokasi rumah susun. Ini akan kami bahas. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0215155511. Mas Yoga, Mas Yoga, ini menarik begitu ya. Kalau kita sempat waktu itu belusukan juga begitu ya ke sejumlah Kalisentiong ya di bantaran Kalisentiong sendiri. Ini Pemprov DKI Jakarta, Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah ini juga menjanjikan bahwa proses relokasi akan berlangsung dengan lancar begitu ya. Bahwa semuanya warga sendiri akan ditampung di Rusun Komarudin. Tapi tampaknya masih ada 23 warga yang telantar, mereka tidak mendapatkan rusun begitu ya, tempat tinggal seperti yang dijanjikan Pemprov DKI Jakarta. Gambaran yang Anda lihat, Mas Yoga. Ini memang perlu ada semacam kecocokan informasi ya. Pada waktu kita ke Kalisentiong kemarin ini sebenarnya data yang kita dapat dari tingkat lurah sampai camat, warga yang dipindahkan itu saya juga lihat daftarnya itu kan ada 142 KK yang semuanya bisa ditampung di Rumah Susun Komarudin dan juga bisa di Cipinang Besar Selatan. Jadi pada saat itu sebenarnya sudah clear warga yang akan dipindahkan berapa dan yang akan mendapatkan di mana sudah jelas. Yang kita dapat pada saat itu tinggal 6 rumah yang belum mendapatkan ganti untung sebenarnya. Nah, pada saat bersamaan juga ada 30 KK yang mengklaim mereka belum mendapatkan jatah untuk ke rumah susun. Nah, setelah kita telusuri, jadi ini ada sedikit misinformasi ya. Jadi warga yang direlokasi ke rumah susun adalah warga yang kena pelebaran Kali Sentiong itu sekitar 7,5 meter di kiri dan kanan Kali Sentiong. Itulah mereka warga yang direlokasi ke rumah susun. Artinya kalau lewat dari 7,5 itu warga tersebut sebenarnya tidak dalam program pemindahan ke rumah susun. Tapi Mas Yoga melihat begitu, tampaknya antusias warga ini kemarin kita sempat lihat begitu ya, justru banyak warga yang dipindahkan antri begitu ingin dipindahkan berbondong-bondong ke rumah susun begitu. Tapi kita lihat memang stoknya sendiri ini sangat terbatas begitu ya. Nah, kalau Mas Yoga melihat begitu, ini pola manajemen rumah susun begitu, informasi dan juga sinkronisasi dengan Dinas Perumahan sejauh ini bagaimana begitu? Kenapa masih ada miss tadi warga yang ternyata tidak mendapatkan haknya? Ya, dalam konteks ini ada 3 persoalan sebenarnya yang dihadapkan. Ini sebenarnya perlu segera diselesaikan sebelum antusias warga untuk pindah ke rumah susun hilang sebenarnya. Momentum ini sangat penting. Yang pertama adalah manajemen di rumah susun itu sendiri, baik rumah susun di Komarudin maupun Cipinang Besar Selatan, yang perlu diinformasikan kepada lurah maupun camat, terutama di kantong-kantong yang warga sudah mau pindah relokasi tadi, itu berapa sebenarnya sisa unit yang masih kosong. Artinya kalau kita tinjau di lapangan memang ada 2 hal. Yang pertama masih dalam tahap renovasi, artinya kosong itu memang sedang diperbaiki karena sudah lebih dari 3 tahun terlantar. Yang kedua, ini ada praktek-praktek yang ditemukan adalah praktek pengalihan sewa. Nah, ini dia. Nah, ini yang harusnya segera bisa ditindak karena data sudah masuk. Ada beberapa warga yang ditemukan memang dalam tanda petik nakal ya, mengalih sewakan kepada warga yang bukan haknya. Nah, ini kalau bisa dihitung maka akan diketahui data pasti berapa sebenarnya stok rumah susun yang tersisa di Rumah Susun Komarudin dan berapa yang di Cipinang Besar Selatan. Nah, masalah utamanya sekarang adalah kita melihat banyak sekali titik-titik warga yang ingin direlokasi ini jumlahnya besar, Mas Adam. Contoh umpamanya di Kampung Pulo tercatat ada 3.900 sebenarnya yang siap mau dipindahkan. Di beberapa kawasan di Jakarta Timur ada 2.000 lebih KK juga mau dipindahkan. Nah, sementara kita belum mendapatkan data pasti sebenarnya stoknya tinggal berapa. Nah, Dinas Perumahan sendiri bersama juga dengan Kemenpora tahun ini saja hanya mampu menyediakan tidak lebih dari 4.500 unit rumah susun yang akan siap pada akhir 2014. Artinya kan stoknya sangat terbatas. Oleh karena itu saya berharap dari Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk melakukan terobosan-terobosan penyediaan rumah susun dalam konteks yang lebih kreatif. Contoh umpamanya Mas Adam. Sekarang menara yang disediakan itu tingginya tidak lebih dari 6-8 lantai dengan kapasitas tidak lebih maksimalnya 500 unit rumah susun. Nah, kalau kita bicara tadi begitu banyaknya warga yang harus pindahkan, sebenarnya dalam arsitektur bangunan boleh tidak hanya 6-8 lantai tapi bisa juga mencapai 20 lantai umpamanya, sehingga kapasitas yang kita harapkan tadinya hanya 500 menjadi 1.000 bahkan bisa terpenuhi lah ya. Besar ya. Nah, ini penting supaya jangan lupa, lahan di Jakarta ini kan sangat terbatas. Jadi kita harus benar-benar berhitung secara optimal berapa kapasitas yang bisa dimuat, satu. Kemudian yang kedua,
tentu beban ini tidak bisa ditanggung sendiri oleh Pemprov DKI karena keterbatasan dana dan juga tenaga sebenarnya ya kan. Oleh karena itu kita berharap ada beberapa pihak yang bisa membantu. Yang pertama dari pusat adalah Kementerian Perumahan Rakyat, yang kedua adalah Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, dan yang ketiga kita berharap adalah pengembang yang ada besar di Jakarta. Oke, swasta-swasta begitu ya. Kita harapkan juga bisa memberikan kontribusi, mengingat bahwa masyarakat sudah mulai antusias begitu untuk direlokasi. Jangan sampai tadi begitu ya. Keinginan masyarakat sendiri akhirnya terkendala begitu melihat tadi prosesnya yang terhambat begitu di lapangan. Pemirsa, masih akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Iya, pemirsa, masih di Ada Apa Berita, dan di segmen kali ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Pak Jonathan Pasodung. Pak Jonathan, selamat malam. Pak Jonathan. Iya, Pak Jonathan. Ya, Pak Jonathan, ini ada 23 warga yang direlokasi dari Bantaran Kali Sentiong sendiri, yang direlokasi ke rumah susun Komarudin ini tampaknya masih terlantar. Apakah benar-benar tadi stok yang dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan atau merelokasi warga ini unitnya masih ada atau memang sudah tidak ada, Pak? Saya pikir di lokasi ada Jack TV di sana, boleh lihat bahwa sesungguhnya di sana itu masih ada unit yang kosong. Tapi prosedur untuk masuk di rumah susun itu kan ada. Tidak ujuk-ujuk semua orang yang ke Komarudin itu bisa kita masukkan rumah susun. Nah, masyarakat yang 23 di sana itu datangnya saja saya tidak tahu. Dari mana saya juga tidak tahu. Sementara boleh dilihat di lapangan. Di lapangan itu yang datang dari Kali Sentiong, yang dari Kemayoran, itu sudah masuk di dalam rumah susun. Sementara yang di sana ini katanya dari Kelurahan Sunter, tanpa datang membawa surat keterangan dari pihak kelurahan. Yang 200 yang dari Kemayoran yang masuk itu malah kita lakukan pengundian unit di kantor Kecamatan Kemayoran. Artinya memang sudah mekanisme untuk memasukkan sesuai dengan data-data dan persyaratan itu sudah dilakukan oleh masyarakat yang dari Kemayoran. Nah, dari Kali Sunter ini ujuk-ujuk datang di sana. Menamakan dirinya bahwa ini adalah masyarakat dari Kali Sunter tanpa membawa surat keterangan sedikit pun, apakah dari Kedura, dari camat, atau dari wali kota. Iya, Pak Jonathan, kami bersama dengan pengamat tata kota di sini sudah hadir Pak Nirwono Yoga. Ini sebagian warga melihat apa yang dilakukan oleh, kita tahu Gubernur DKI Jakarta Pak Jokowi ini terlihat sangat tergesa-gesa, ingin buru-buru memindahkan warga yang berada di bantaran kali untuk segera direlokasi ke rumah susun. Tapi kenyataannya sendiri unit yang tersedia tidak semuanya stoknya mencukupi. Melihat antusias warga yang Bapak sempat mengatakan banyak warga justru sekarang yang antri untuk masuk ke rusun. Ya, betul. Iya, Pak. Ya. Pak Jonathan. Ya, halo ya. Ya, ini bagaimana kemudian antisipasi kemudian juga penyediaan stok dari Dinas Perumahan DKI Jakarta melihat antusiasme warga yang ingin segera dipindahkan ke rumah susun? Oke, saya mau sampaikan begini. Di tahun 2014 ini sekitar bulan Juni atau Juli itu akan selesai pembangunan rumah susun kita 4 blok di Pulau Gebang. Pulau Gebang, ya. Artinya ada 400 unit yang bisa kita hunikan di situ nanti. 400, ada 2 blok yang akan selesai di bulan yang sama di Jatinegara Kaum. Di Cipinang Besar Selatan itu akan kita selesaikan 2 blok. Ini semua di wilayah timur ini. Di Jatinegara Barat dalam bulan Desember nanti itu akan selesai terbangun dari Kementerian Pekerjaan Umum itu 2 tower. Di situ bisa huniannya itu 548. Artinya apa? Pemprov DKI Jakarta ini tidak sembarang mengatakan bahwa akan kita siapkan, tapi ini betul-betul ini adalah kita tindak lanjuti di lapangan. Itu perintah Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur. Total berapa ini? Iya, Pak, sebenarnya total berapa unit yang sudah tersedia dan akan dibangun dalam waktu dekat? Ini yang sudah kita bangun di sana itu sudah 400
400 mungkin lebih 1000 unit di Jakarta Timur yang sementara proses pembangunan. Di tahun 2014 sendiri nanti itu akan dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat di Pasar Rumput itu ada 3 tower. Pasar Minggu 3 tower. Ya. Nah, terus di Danmogot itu akan selesai kemungkinan besar akan selesai itu bulan Juni Juli juga itu akan selesai 8 blok 800 hunian. Iya, Pak Jonathan ini. Iya, Pak Jonathan ini menarik melihat tadi antusiasme warga begitu ya. Kemudian bahkan ini ada 23 warga entah tadi dari mana begitu dari Sunter begitu. Ingin direlokasi juga ke Rusun Komarudin. Ada semacam lack of information begitu Pak terkait dengan camat, mungkin lurah juga dengan manajemen di rumah susun begitu sehingga ada warga yang tidak bisa dimasukkan ke dalam rumah susun. Nah, sebetulnya begini, gampang sebetulnya Pak. Warga itu melapor ke kelurahan, kelurahan itu mendata berapa dan menginformasikan ke kita. Berdasarkan data itu kita masukkan di sana. Tapi oke, saya baru dapat informasi dari staf saya di sana bahwa apakah betul 23 warga di sana tapi 7 KK. Karena tadi sore saya telepon Pak Wali Kota Jakarta Utara bahwa tolong lurahnya ke Komarudin untuk melihat dan memberikan rekomendasi ke saya bahwa memang betul ini adalah warga dari kelurahan Sunter dari normalisasi Kali Sentiong. Dan 7 itu sudah masuk sekarang ini di sana. Bisa dicek di sana. Sudah kita masukkan karena kita sudah sama-sama melihat bahwa ini memang masyarakat dari relokasi normalisasi Kali Sentiong. Yang kita khawatirkan Mas Adam, ketika ada relokasi, datang orang terus ada penyusup dari yang bukan orang DKI masuk di situ. Sehingga kenapa kita perlukan data dari kelurahan yaitu untuk menghindari itu. Iya, nah memang kita bicara mengenai Jakarta ya, Mas Yoga ini kita bisa lemah di data. Ya. Oke. Ini data bagaimana tadi bisa sinkron antara tadi jumlah begitu dari lurah dan camat dengan manajemen rumah susun begitu sehingga ada matching. Ya, Pak Jonathan. Ya, selamat malam Pak Nirwono ya. Ya, Pak Jonathan. Nanti mungkin bisa diinformasikan yang pertama adalah persyaratan utama warga yang ingin direlokasi ke rumah susun. Jadi apakah harus berKTP DKI? Mungkin gitu ya Pak ya. Dengan begitu mereka sudah tahu persyaratan minimal umpamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin diinformasikan juga stok rumah susun yang tersedia sampai dengan akhir tahun ini berapa? Kalau nggak salah 4.500 ya Pak ya. Kurang lebih bisa sampai 5.000-an mungkin ya. 5.000. Nah, ini kan berarti masih jauh dari kurang yang kita targetkan kalau kita harus merelokasi warga yang di Kampung Pulau dan Ciliwung secara keseluruhan ya Pak ya. Kemarin mungkin yang bisa diinformasikan ini Pak Jonathan, data tadi bisa terinformasi hingga tingkat lurah dan camat. Ya, menarik. Jadi mereka dibekali data yang akurat bahwa rumah susun A tersedia dan tersedia sekian unit gitu ya Pak ya. Iya. Oke, iya kita tahu begitu bahwa apalagi tanah begitu ya, ini mafia tanah, calo juga banyak begitu. Ini tentunya untuk mengantisipasi ya Pak Jonathan ya. Iya betul Mas Adam ya. Oke, Pak Jonathan terima kasih. Nanti kita harapkan juga informasinya terkait dengan 23 warga yang masih terlantar di Rusun Komarudin. Sudah bukan 23, 7 KK. 7 KK ya Pak? 7 KK. Warga 23 dan mereka sudah masuk sekarang. Oke, jadi tinggal 7 KK ya? 7 KK sudah masuk tadi? Oh, 7 KK sudah masuk ya? Sudah masuk malam ini karena ada kelurahannya sudah datang. Jadi masyarakat ini sebenarnya tidak melapor ke kelurahan. Dia masuk dalam program relokasi Pak? Apa tidak? Kalau yang dari Kali Sentiong masuk, tapi kan mestinya melapor ke kelurahan. Kelurahan telepon kami, kita siapkan. Nah ini ujuk-ujuk aja ada di emperan rumah susun. Walau kita kan tidak boleh sembarangan sekarang. Iya, setuju Pak. Oke, setuju. Nah ini mekanisme begitu yang transparan ini tentunya. Saya mau informasikan sedikit aja. Iya Pak. Saya sekarang lagi menertibkan rumah susun itu dan jumlahnya cukup besar yang bermasalah, yang akan saya kosongkan. Oke. Berapa Pak total Pak? Dari penghunian.
Total ada berapa Pak Yonatan? Total ada 111 hunian yang sementara sekarang dalam segel merah dan akan saya kosongkan. Ya. Dan yang menghuni di situ yang ilegal ini akan saya laporkan ke polisi. Oke, ya menarik ya, tindakan tegas begitu dan juga informasi yang transparan bagi warga yang ingin direlokasi ini penting sekali begitu untuk mencegah praktek-praktek tadi calo begitu. Kemudian juga ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pak Jonathan, terima kasih Anda bergabung bersama kami. Pemirsa, kembali kita akan terhubung dengan Rati yang saat ini berada di rumah susun Komarudin di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Rati? Oke, siap. Ya, pemirsa, kembali bersama saya Rati di Rusun Komarudin, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, terkait dengan pemberitaan yang mengatakan ada beberapa warga yang terlantar dari Kali Sentiong yang belum mendapatkan tempat tinggal di Rusun Komarudin ini. Dan bersama saya sudah hadir Ibu Oni. Selamat malam Ibu Oni. Selamat malam. Ya, Ibu Oni, bisa diceritakan Ibu kabarnya Ibu baru mendapat tempat di sini baru tadi sore ya Bu ya? Iya. Dan dari sejak kapan Ibu bertahan di sini Bu? Saya gusuran dari sono dari hari Kamis. Ya. Baru dapat sekarang nih. Sekarang hari Rebo. Ya, gimana ya namanya kita pengen ada rumah tempat, katanya di sini saya siap aja, saya pindah dari sono. Terbukti sekarang ini baru hari ini dapat. Iya. Rumah udah digusur, udah dirubuhkan. Ya kita terpaksa nurut dong. Ya, jadi kita nunggu sampai seminggu sampai sakit lah di sini gitu Mbak. Jadi kita ini menunggu kedatangan yang pengurusnya aja. Baru hari ini jam 5 sore baru kita dipanggil, dikasih kunci. Oke. Alasan apa yang diberikan mengapa lebih tepatnya ada 7 kakak ya Bu ya yang bertahan di sini. Alasan apa yang diberikan mengapa lebih terlambat dibandingkan warga-warga lain yang ternyata sudah ada yang dari sejak tanggal 3 Februari. Soalnya katanya orang itu, kalau pengurusannya orang itu katanya belum diserahkan ke rumah rusun ini. Kuncinya belum terdaftar kita. Itu aja laporannya tadi. Dari sejak Kamis kemarin hingga hari ini ya Bu ya, berarti ya sudah hampir kurang lebih 6 hari ya Bu ya. Untuk melakukan aktivitas dan juga Ibu mungkin istirahat di sini tuh di mana sih Bu? Ya di emperan ini aja. Iya. Begitu ya Bu ya. Iya. Lalu saat mendapatkan kunci itu ibu sempat bertanya nggak sih Bu, kenapa baru 6 hari ini baru bisa mendapatkan? Ya soalnya tadi pengurus-pengurus yang minta data-data kita itu kayak Ibu Cici datang ke sini, Bu gimana nih katanya, terus datangnya sabar dong Bu, malah kita kayak emosi dia jawabnya. Jadi suami saya juga agak marah tadi emang. Kok sabar-sabar apa sih Bu, masa seminggu katanya, emang kami ini sampah ditumpuk gini katanya. Iya ini lagi mengurus juga katanya. Sabar dong katanya. Ya sabar apa? Kita nunggu ibu nggak datang-datang gitu. Saya lagi di jalan ngurus-ngurus terus, tapi ngasih apa kek informasi gitu. Tapi akhirnya Ibu sudah mendapatkan ya Bu ya? Sudah. Di lantai berapa Ibu? Lantai 2. Sistemnya bagaimana sih Bu? Dikatakan bahwa ini sistem undian ya Bu ya? Untuk mendapatkan ruangan di sini? Gitu? Diundi. Jadi kita dapat nomor 2. Oh begitu lantai Bu ya? 2. Oke, ya untuknya pemirsa warga yang sempat dikatakan terlantar di pinggiran Blok E di Rusun Komarudin ini sudah mendapatkan tempat mereka yang sudah diberikan kuncinya dari pukul 5 sore tadi. Tapi ternyata walaupun sudah banyak sekali warga yang sudah tinggal di sini, lebih tepatnya pada awalnya tanggal 3 Februari kemarin, banyak sekali fasilitas yang dirasa warga masih kurang mendukung, dan juga dikatakan bahwa rusun ini masih tidak layak pakai digunakan bagi warga Kali Sentiong. Dan sudah hadir juga Bapak Anton, bisa dikasih Bapak. Ya selamat malam Bapak. Malam. Ya, boleh geser ke sini. Boleh. Ya, bisa diceritakan Bapak mengenai keluhan yang mungkin disampaikan oleh warga yang sudah menempati Rusun Komarudin ini untuk mengenai fasilitas yang ada. Kalau masalah fasilitas sebenarnya bayangan-bayangan warga-warga yang sudah ada di sini seperti ini, Mbak. Dulu waktu Bapak Wakil Gubernur, dulu waktu itu ada beberapa yang ada di media, katakan seperti itu, ada fasilitas TV, ada apa yang waktu itu sudah pernah dibicara seperti itu kan. Tapi dalam kenyataannya pada sampai dengan saat ini fasilitas itu tidak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang ada hal-hal yang kayak hari ini tadi semua banyak yang di Blok D itu bocor. Dari atas ke bawah bocor semua, sampai ada yang elektronik pun juga beberapa elektronik saudara-saudara yang kena air, itu sangat bahaya sekali karena listrik ini ada dampaknya juga kan. Nah sebenarnya kalau dibilang itu nanti boleh dicek langsung saja daripada nanti disangka seperti ini, banyak boleh ngecek beberapa yang blok yang sudah ada di huni ini. Memang kendala banyak bocor-bocor dan kalau dibilang layak seperti apa gitu, maksudnya kalau layak tadi.
keluhan-keluhan yang mungkin dirasakan oleh warga, diwakilkan oleh Bapak Anto sendiri nih, memangnya tidak pernah ada mungkin pengajuan seperti mungkin fasilitas yang kurang atau masih kurang atau mungkin masih yang seperti tadi bocor-bocor itu tidak pernah Bapak keluhkan? Sebenarnya dikeluhkan, cuman jadi kendala. Bapak keluhkan kepada siapa? Nah itu dia. Di sini dalam tata rumah ini, perumahan ini yang di DKI sini, terutama yang di rusun sini, aduan ataupun kita hanya sebatas menyampaikan ke security yang berwenang di sini. Nah, untuk penyampaian hal-hal tersebut kami butuh, justru kami butuh. Kita bahkan mengharap dan berharap banyak tempat kami untuk mengadukan hal-hal ini. Di mana tempat kami mengadu? Dan sampai dengan saat ini kita hanya kerjasama dengan yang standby di sini. Dalam hal ini hanya security saja. Kita tidak tahu harus kemana larinya, itu aja. Sempat disarankan oleh security, apakah ada penanganannya? Kalau security sama sebatas sebisa security menangani. Kan namanya job description mereka kan beda-beda. Bagian ini ya kan. Kami juga hanya gimana ya, memaklumlah pertanggungjawaban security adalah keamanan, bukan masalah kebocoran, bukan masalah air, bukan masalah ini. Dan kami pun juga menyadari itu. Nah, yang kami harapkan dari semua ini, yang tata perumahan yang ada di sini, memang kalau benar ada atau ada ruang untuk pengaduan, ada kerjasama lain, kita berharap bisa ini. Oke. Terlepas dari fasilitas yang ada, tentunya warga Kali Sentiong paling tidak sudah dapat mendapatkan tempat tinggal yang jauh lebih baik dibandingkan di tempat sebelumnya ya Pak ya. Ya, kita kembali ke studio. Ya pemirsa, kembali bersama saya di Rusun Komarudin, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Tadi kita sudah sempat berbincang dengan warga yang sudah mendapatkan tempat di sini, yang sempat merasa terlantar karena baru mendapatkan hari ini, dan mereka bertahan di pinggiran Blok E Rusun Komarudin dari sejak hari Kamis minggu lalu. Dan juga ada warga juga yang mengeluhkan banyak sekali fasilitas yang dirasa kurang layak pakai. Tapi ternyata ada juga warga yang merasa nyaman-nyaman saja tinggal di sini, betul Bu? Gimana Bu untuk fasilitas yang ada di sini Bu yang merasakan? Nyaman aja sih, enak aja. Air mana? Listrik gitu? Airnya halal, listrik mah enggak. Lebih enakan di sini apa di sana Bu? Ya di sini lah. Kita ngumpul-ngumpul semua, sekeluarga, semarta pada ngumpul semua. Oh iya pemirsa, berarti memang terbukti nyata ya pemirsa, memang mungkin ada sekali pro dan kontra untuk berpindahnya warga Kali Sentiong atau warga-warga di bantaran perkara itu untuk menuju ke Rusun Komarudin ini. Ada juga yang mungkin kontra dan merasa banyak fasilitas yang kurang memadai, tapi ternyata banyak juga warga yang merasakan nyaman dan enak aja ya Bu di sini Bu ya. Anak sekolah juga dekat. Sekolah, oh ya untuk sekolah mungkin ini buat informasi warga juga nih, karena ternyata sekolah pun yang awalnya mungkin jauh di Kemayoran mereka pindah ke sini Bu ya. Iya, dekat di belakang rusun ini. Bayar lagi nggak Bu? Oh enggak ada pungutan biaya apapun. Paling beli seragam itu aja ya, kita ngikutin peraturan di sini aja gitu. Begitu ya Bu ya. Terus dengan tetangga-tetangga di sini Bu, kan dibilangnya kan kalau misalkan di rumah biasa kan tetangganya banyak nih gitu. Di sini katanya susah nih bertetangga, bener nggak sih Bu? Enggak juga, sama aja. Pindahnya satu kampung. Pindahnya satu kampung. Sama aja. Akur-akur aja. Enggak tahu deh. Tambah sering pada ngumpul semua. Iya. Ya baik, terima kasih Bu. Ya pemirsa, demikian laporan saya langsung dari Rusun Komarudin, Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Kita kembali ke studio. Iya, Rati melaporkan dari Rusun Komarudin di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur. Dan pemirsa dan juga Mas Yoga, kalau kita lihat begitu tadi Pak Jonathan mengatakan bahwa stoknya sekitar masih ada 5 ribuan begitu. Sementara kalau kita tahu data yang ada sendiri ada 34.000 warga begitu yang rencananya memang harus direlokasi dari bantaran Ciliwung begitu. Tapi di sini terlihat bahwa memang ada keterbatasan stok sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau kita tadi catat ya sebenarnya bahwa sampai dengan akhir tahun 2014 Dinas Perumahan Pemda DKI hanya mampu menyediakan 5.000 total ya, dibantu dengan Kemenpora tadi 5.000 unit rumah susun. Ini kalau kita pakai hitung-hitungan tadi dengan ketinggian hanya 6-8 lantai, satu tower tidak lebih dari 500 unit gitu ya. Sistemnya masih standar maksudnya. Kalau ini yang terjadi, maka kita tidak
usah bermimpi tentang normalisasi kali contohnya. Kalau kita bicara tadi kali Ciliwung saja harus dipindahkan 34.000. Kalau stoknya hanya 5.000 sampai akhir tahun, tentu tidak cukup tentunya. Nah, kalau tadi relokasi saja tidak cukup, bagaimana mungkin kali Ciliwung tadi bisa dikeruk dan dilibatkan relokasi? Betul, seperti yang sudah direncanakan bersama juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan stok yang sangat terbatas tadi itu, kita tidak bisa bermimpi lagi tentang revitalisasi waduk situ yang ada di Jakarta, yang tentu akan membawa konsekuensi pemindahan warga juga ke rumah-rumah susun gitu. Nah, ini ada dua yang menurut saya harus bisa ditempuh. Yang pertama, apakah kita masih berkutat terhadap stok yang hanya 5.000 ini, atau kita berani menyediakan umpamanya 5 kali lipat dari 5.000 unit tadi, tapi tentu dengan cara harus keluar dari pemikiran konvensional. Ya, contoh paling mudah adalah mungkin tidak, sebenarnya dimungkinkan karena pengembang di DKI Jakarta juga sebenarnya teman-teman developer sudah bisa membuat apartemen bahkan rumah susun sendiri lebih dari 20 lantai gitu kan. Kalau tadi bisa ditingkatkan seperti itu, tentu akan meningkatkan daya kapasitas terutama. Jangan lupa lahan di Jakarta juga terbatas. Jadi kalau kita masih berkutat kaku hanya 5, 6, 8 lantai, 500 tadi tentu tidak akan pernah cukup kebutuhannya. Yang kedua tentu kalau ini hanya dikerjakan oleh Pemprov DKI tidak akan bisa cukup, harus melibatkan pemerintah pusat, bahkan para pengembang untuk mempercepat pengadaan rumah susun. Ketiga, ini yang paling penting sebenarnya, data-data ketersediaan rumah susun yang masih ada, seperti di Komarudin tinggal berapa, Cipinang Besar Selatan tinggal berapa, serta yang akan dibangun baru nanti sampai akhir tahun itu berapa dan di mana. Ini diinformasikan kepada titik-titik yang direncanakan oleh Pemprov DKI akan direlokasi. Tentu tidak semua bisa dipindahkan kan. Fokus apakah memang hanya di bantaran kali atau juga di waduk situ, di mana lokasinya, mereka akan dipindahkan kemana dan kapan. Mas Yoga, ini menarik kalau kita bicara mengenai rekayasa pendampingan rekayasa sosial juga begitu. Kan melihat tadi stoknya masih terbatas, tidak mungkin satu kampung begitu ya dipindahkan ke dalam rukun atau rusun atau tower yang sama begitu. Ini tentunya harus dipahami oleh warga juga begitu ya. Sehingga ke depan mungkin warga tidak selalu mengeluh begitu ya. Kemudian juga terkait rekayasa dan juga pola manajemen ini menarik. Rusun Komarudin yang 3 tahun terbengkalai begitu ya, sekarang dipenuhi begini. Ini bagaimana menyusun manajemen dari rumah susun begitu ya, untuk mengantisipasi tadi antusiasme warga dan juga melihat momentum ini. Ya, yang pertama memang harus ada pembenahan internal secara menyeluruh pengelolaan rumah susun. Artinya harusnya pemerintah dalam ini Dinas Perumahan berani melakukan terobosan pengelolaan rumah susun secara profesional. Artinya kita bisa belajar lah contohnya terhadap pengelolaan rumah susun atau apartemen menengah yang dikelola oleh developer. Bagaimana mereka merawat bangunannya contohnya. Bagaimana mereka melibatkan tanggung jawab penghuni rumah susun tadi untuk ikut terhadap pengelolaan sampah, listrik, air, dan perawatan bangunan sendiri. Ini karena kita jangan lupa bahwa ini terjadi pergerakan budaya ya, dari yang tadinya kita tinggal di landed houses di tanah, tiba-tiba dipaksa untuk tinggal di hunian vertikal dengan lahan terbatas dan lingkungan yang berbeda. Jauh berbeda sekali dengan apa yang mereka lakukan selama puluhan tahun di landed houses tadi. Nah, hunian vertikal ini mau tidak mau kan arah pembangunan kota Jakarta ke depan. Bahkan di dalam RT RW DKI Jakarta 2030 akan diarahkan ke sana semua. Oleh karena itu, rekayasa sosial merupakan hal yang mutlak. Jadi warga masyarakat juga harus diajari untuk tinggal di hunian vertikal yang baru. Jadi tidak hanya manajemen tapi juga masyarakat dibudayakan untuk tinggal di pemukiman vertikal. Tapi bicara mengenai manajemen yang ketat ini memang perlu dilakukan begitu ya, untuk mengantisipasi tadi penyusup dari warga begitu yang ingin masuk dan juga mungkin dari petugas yang nakal ya untuk mengalihsewakan. Ini menarik dan ini PR-nya tentu masih panjang begitu dari Pemprov DKI Jakarta yang pasti adalah manajemen yang baik dan juga transparansi ini dibutuhkan untuk memperlancar gitu ya proses relokasi warga ke rumah susun yang diarahkan. Warga juga harus diedukasi ini sebenarnya kan untuk belajar tinggal di rumah susun, dan pada saat bersamaan ini kan membangun kepercayaan bahwa Pemda juga bisa mengelola rumah susun dengan lebih baik, tapi masyarakat juga bisa ikut tertib tinggal di rumah susun tadi. Iya, memang tujuannya adalah ingin membuat masyarakat kita lebih baik dan juga Jakarta menjadi lebih baik. Mas Yoga, itu impian kita bersama. Baik, terima kasih hadir di Ada Apa Berita. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan untuk Anda di Ada Apa Berita.